Rokok dulu kali biar enak. Rokok dulu. Rokok kita ngerokok dulu. Itulah Samsui set. Nah, terus itu jadinya bagaimana itu persoalan tadi antara balik lagi dah ke topik awal dah, bahasa Inggris, Ya. kamar mandi sama toilet. Ya kalau menurut gue sih gitu. Gimana Ya, itu? toilet ya toilet. Ya setahu gue ya. Kan ini satu kesatuan yang juga terlalu gamblas dong. Ini juga kan, soalnya yang bikin ganjilnya itu bro, kita ngebahas persoalan toilet, tapi di realitanya kita toilet itu kan tidak seperti itu gitu loh. Jadi antara toilet dan bedroom. Gitu. Toilet dan bedroom. Sekarang gue tanya, balik lagi nih pertanyaan dasar gue balikin lagi nih. Bedroom apa? Ya, bedroom itu kamar mandi. Tapi Mandi kan? kalau kita boker di Ya kalau kita di nih, kita nih. bentar dulu. Ini perut gue mules nih. Perut gue mules. Ini stop. Ini perut gue mules. Anjir, perut gue mules. Cak, gue nonton boker. Nggak ada loh, toilet. Iya kan? Nggak ada loh, toilet lah, dalam. Di kamar mandi. Nah, yang jadi pertanyaan, itu toilet apa bedroom? Gini. Itu apa sih yang tempat itu bukan toilet itu. Toilet itu jadi ruangan. Nah, anggap gue ya. Kalau bahasa Inggris emang rada-rada repot nih. Jadi kalau misalnya toilet itu ya ruangan, lu kayak ke ini, kayak ke apa mall atau ke kantor mana, lu pasti kan cari kalau misalnya mau ini kan toilet, cari kan, Pak mau toilet, gitu. Nanti misalnya lu pasti nujunya toilet di situ ada apa? Ada perangkat apa aja di situ? Wes ininya, Iya, tempat kan? bokernya, oke. Tempat boker, terus kan ada ember, Betul, ada gayung. betul. Berarti kamar mandi dong. Hah? Bukan toilet. Ya toilet tetap ada itu toilet, tapi nggak buat maksudnya itu nggak diwajibkan untuk buat mandi. Kalau bedroom sendiri dia tetap itu ada ininya loh, maksudnya ada baknya, ada bak mandinya, tetap ada toilet, ada maksudnya ada tempat boker di situ. Terus Bedroom ya buat kita pakai sehari-hari mandi, gitu kan. berarti kesimpulannya sekarang gini deh, kalau kita dulu perbedaan kamar mandi dengan toilet. Dasarnya kita tarik dari situ deh. Kalau toilet ya buat tempat ya kita ini Pup, betul. buang air kecil. Kamar mandi ya buat kita mandi. Tapi Apa? kita kalau mau pup mau itu kan pasti di kamar mandi. Iya, jadi gini maksudnya PGI, maksud gue bilang gini, kalau misalnya kamar mandi ada kamar mandinya, kalau kita biasa kita nih, lu di sini kan. Ini lah kamar mandi lah ya. Gitu kan. Pras gue pengen sana dong, di sana dong ada kamar mandi. Biasanya nyebut gitu, tapi ada tempat toilet di situ. Tapi kalau lu ke mana keluar, ada toilet umum gitu kan. Nah itu ya toilet ada tempat ininya, tapi nggak lumrah orang buat mandi di situ. Apalagi biasanya di toilet umum itu biasanya tempatnya kayak buat ember aja. Ember aja mungkin gitu kan, ember kalau misalnya tempat buat boker di situ ya, tapi buat pipis mah ada kan tempatnya gitu kan ya. Tapi bisa dong orang pipis di kamar mandi, bisa aja. Nah, kayak kalau misalnya kayak ke gua kan kamar mandi bisa karena emang disediain di situ juga. Nanti kenapa dipisah-pisah? Nanti kenapa dipisah-pisah? Maksudnya Ya kan kalau misalnya ini kita ke kamar mandi nih, ke toilet lah, kita taruh bahasanya toilet tangan gitu kan, kita taruh ke toilet, kita pengen kencing nih, kita pengen kencing, itu kan kepisah tempatnya.
ya kan? Ini khusus buat buang air besar, ya kan? Ini khusus buat buang air kecil. Nah itu kenapa bisa-bisa? Ya iyalah. Satu kalau misalnya kita jadi satu itu kayak namanya apalagi toilet umum bro, nggak mungkin juga kasarnya gini, gue pengen cuma pipis doang masih di situ gitu kan, masa di situ tapi juga. boleh dong, boleh, tapi kan itu buat maksudnya mempermudah orang. Kalau misalnya lagi buru-buru atau gimana cuma pipis doang kan bisa di situ. Ada pen yang lama bisa di situ, pen hajat gede kan gitu bisa di situ. Tapi kan susah bro. Apanya? Waktu orang pengen pipis atau kebelet pengen pup, atau manusia, wah aku mau kencing gitu kan, aduh gue pengen bukan, lari lagi ke kamar mandi. Iya kalau kosong kamar mandinya. Kalau kamar mandinya ada orang, mau nggak mau masih nunggu. Lah itu gimana? Jadi kalau sudut pandang kalau kata gua, kalau itu mah tergantung dari si pemiliknya itu. Kalau seumpama lu mau kalau di kantor mana gitu kan, itu tergantung dia. Fasilitas itu tergantung balik lagi fasilitas kayak gitu. Kalau misalnya kayak bedroom itu kan ya kita umum aja deh di sini gitu, kamar mandi sekalian ada WC-nya. Nggak mungkin juga kalau kita pribadi gitu kan, nggak mungkin dipisah juga. Gue pernah kayak gitu sih. Gue punya dulu rumah itu bedroom khusus buat kamar mandi memang. Nah, untuk toilet di situ buat boker ada lain. Tapi kalau misalnya di kamar mandi kencing bisa. Masa iya kalau misalnya lagi mandi kadang-kadang masa gak kencing tetap di situ kita mandi gitu lah. Tapi kalau misalnya buat hajat gede mah ada sebelahnya dibikin, jadi biar nggak nyampur. Pas lagi mandi kita pagi-pagi waktu di sekolah kan mandi, lagi mandi lagi boker, apa yang gue boker masih ada ruangan satu gitu. Jadi dipisah biar nggak berebut. Yang satu lagi mandi, yang satu pengen boker. Betul. Berarti kesimpulannya kamar mandi tempat orang buat mandi. Kalau toilet tempat orang buat pup. Buat pup juga, ngencing juga bisa. Buat pup dan buat kencing lah ya. Masa mau boker lu nggak ngencing dulu lu. Terus lu mau apa lu? Nggak kencing doang, kadang-kadang joli. Kadang-kadang joli. Benar-benar gue tahu. Nah cuma yang jadi pertanyaan, kalau misalnya emang dibedakan seperti itu, gue pernah ngeliat beberapa toilet nih ya, beberapa toilet itu bisa dipakai mandi bro. Kenapa dinamain toilet? Enggak bedroom. Kalau bedroom kalau gue kan tadi dulu, gue ulang lagi kan konotasinya kamar mandi ya buat mandi. Ya kan, kalau toilet ya buat boker, buat kencing ya kan di toilet, ya kan. Nah itu posisinya kamar mandi, si toiletnya itu bisa buat mandi. Kenapa masih disebut bedroom? Kenapa masih disebut toilet? Nah, mungkin waktu itu kayak gini orang Inggris ya. Waktu itu mungkin dia bikin kamar mandi doang, lupa ngasih toilet di situ. Mesin disebutnya bedroom. Nah, toilet ternyata misah di sono. Kenapa dipisahin? Kenapa dipisahin? Tukangnya lupa karena borongan. Ngirit bahan. Ngirit baru diburu-buru. Gitu, mungkin kayak gitu. Wah, udah bedroom. Toilet. Gitu, bro. Kali itu. Sebenarnya kalau yang tadi gua bilang, kalau bahasa Inggris sebenarnya ngebingungin, bro. Ya tadi itu sebenarnya bahasa Inggris itu konotasinya terlalu amat sangat luas. Itu makanya kan gue bilang. Misalnya contoh yang tadi kita bahas deh, sepeda motor. Ya kan, sepeda motor bahasa Inggrisnya motorcycle. Ya kan, cycle itu kan sepeda. Berarti bahasa Inggrisnya motor tetap motor dong, harusnya dong. Iya, motor ya motor. Bukan motorcycle. Ya itu sepeda motor. Sepeda motor. Kenapa harus ada sepedanya? Ya kan ini bro, apa maksudnya packagingnya itu, maksudnya yang ininya loh, perangkat semua gitu loh. Jadi maksud sepeda itu yang perangkatnya semua, motornya yang mesinnya itu motornya. Ya kan jelas beda. Ya kan jelas beda. Orang-orang gue seluruh dunia tahu motor sama sepeda beda. Ya, motor sepeda ya beda lah. Motor. Sepeda. Sekarang kalau misalnya sekarang kalau di bahasa Inggris kenapa harus jadi disatuin? Itu yang gue jadi
Nah sekarang gini, kalau sekarang kalau motorcycle ya, kalau nggak ada cycle-nya itu kira-kira lengkap nggak sih? Sebenarnya mau oke aja. Motor. Nah Kan? bahasa kita kan sebutnya kalau misalnya, oh lu naik apa lu? Naik motor. Ya iya kita Ini motor. motor kan? Tapi kalau bahasa Inggris mah beda. Kayak gitu. Masa Motor. misalnya kita tinggal di Amerika nih, gitu kan. Bro, I want to equip your motorcycle. Ya. Kalau gue di posisi lu, gue bingung. Bingung kenapa? Lu mau pinjem motor atau mau pinjem cycle? Sementara kita kan nggak bisa pakai dua benda bergerak dalam satu pengguna. Bahasanya gini, kita nggak bisa pakai sepeda sama motor bersamaan gitu loh. Tapi di bahasa Inggris itu bisa ternyata. Ya motorcycle itu Realitanya kalau nggak mungkin dong lu ngeliat orang. Lu pernah nggak ngeliat orang naik sepeda sambil naik motor? Gue tanya. Nggak pernah kan? Ada sepeda sekarang itu sepeda motor ada. Beda lagi sepeda motor. Iya sepeda Kalau motor sepeda ini. motor itu sepeda dikasih mesin. Ya Tapi kan? kan ini maksud gua dalam arti semuanya itu yang disebut sepeda itu ya yang rangka yang ada bannya, yang ada itunya apa ban depan belakang terus rem segala macam semua joknya itu yang itu yang disebut sepedanya. Sedangkan motornya itu yang mesin itu penggerak itu Sepeda mesin motor. Nah. Karena kan kalau di motor nggak ada sistem torpedo, bro. Hah? Di motor kan nggak ada sistem torpedo. Di motor itu kan bicycle, bro. Di sepeda ya sepeda itu lain lagi. Cuma kan sepeda. kalau Tapi sepeda kalau kan sepeda nggak pakai motor mesin. kan ya itu. Kalau sepeda motor kan jelas nih. Sepeda dikasih mesin. Ya sepeda motor Jadi kan. sepeda motor. Nah sekarang harusnya kalau sepeda dikasih mesin, sepeda motor jadinya kan. Harusnya cycle motor. Motorcycle. Nah, cycle motor. Cycle motor mah. Karena sepeda dikasih mesin. Iya. Jadinya Iya. Tapi dalam bahasa Inggris tuh nggak bisa gitu, bro. Ternyata Cycle bisa motor. berbalik. Nah sekarang kalau misalnya Kita motor, ngomong. kenapa harus ada sepedanya? Kenapa harus ada cycle-nya? Kan itu bilang tadi. Ya kan jelas beda. Sepeda ya sepeda. Motor ya motor kan main. Kalau yang Berarti kan, sorry gue belum bisa. Jadi berarti kan kesimpulannya bahasa Inggrisnya motor ya tetap motor dong. iya. Nggak harus motor ada ya. sepedanya. Kalau misalnya motor ya motor tetap. Ya motor itu penggerak yang di situ loh, mesinnya itu yang disebut motor itu. Nah cycle-nya ya perangkatnya gitu yang ada bannya, ada apa namanya stangnya, itu yang disebut mungkin kalau kata gue itu cycle-nya di situ. Sepeda. Yang Gimana? motornya itu yang mesinnya, Sepeda. handbell segala macam itu kok yang bergerak kan motornya itu. Sepeda. Itu sepeda. Sepeda motor. Itu sepeda siapa? Hah? Sepeda siapa? Sepeda abang lu kan lu punya suwen. Ya jadi sepeda. Aduh. Mana sih astagfirullahaladzim. Banyak bikin kalau kita telaah gitu. Kalau kita telaah lebih jauh kita cerna gitu kan. Yang bikin banyak sesuatu yang ya kurang pas lah konotasinya kalau dalam bahasa Inggris. Kalau bahasa Inggris gitu yang maksudnya yang nggak pas itu karena emang kitanya nggak tahu awam pak Itu yang bikin ini. karena kita yang awam mungkin yang udah maksudnya belajar di situ udah pakem di situ apalagi jadi dosen apalagi udah jadi istilahnya masternya master sastra Inggris mungkin dia udah nggak ini lagi nggak bingung lagi Kayak karena misalnya kalau kayak kita kan masih awam pendidikan juga kan iya kayak misalnya adalah itu bahasa Inggrisnya bed apa maksud bahasa apa bed seperti itu bed ini bed bukan BATH oh BED BD nah itu kan seperti itu karena kalau orang main pingpong main tenis meja pakainya kan bed juga tidur juga ya sekarang kan kenapa kalau olahraga di atas seperti itu nah banyak ada kata-kata juga yang hampir sama ternyata tapi beda jadi itu ada juga apa itu ya lupa
gue pernah juga, oh ternyata oh bukan ini mas, ini artinya kok sama. Coba kalau misalnya kita kayak gitu, misalnya kita di luar negeri gitu di Inggris kan, kita mau pingpong nih, nggak ada bed, ya kan nggak ada bed, kita jalan ke toko sekolah, bang beli bed, dikasih tempat tidur. Iya, di mana, di toko apa? Di toko olahraga. Gak mungkin juga dikasih tempat tidur. Nah kalau tempat tidur abangnya, gak mungkin. Kan, gua tanya, gua itu yang beli gua. Yang beli gue. Yang beli gue. Dijaga lu. Gua beli bed dikasih tempat tidur. Lu yang jaga. Soalnya kan bed itu tempat tidur gitu. Kan aku nanya. Sekarang kalau misalnya kita mau beli tempat tidur di toko sport, lu salah. Enggak beli tempat tidur, bro. Apa? Beli bed. Kita beli bed, kita mau main pingpong. Datang ke toko olahraga dong, bener dong, ya kan? Sir, I want to buying bed. Okay? I want to buying buying dong disebutnya. I want to buying bed. Emang lu mau main apa? Emang lu mau ngapain? Lu mau punya kasur, bahasanya gitu. You don't have bed. Yes, karena bed konotasi kita kan tuh. Oke, I have bed. Dikasih. Sekarang pertanyaan siapa yang salah? Penjualnya lah. Penjualnya yang Ya, salah. kan kita belinya di Amerika, atau kita misalnya posisinya kita bukan di Indonesia nih. Posisi kita kan lagi di luar negeri. Itu kan yang penjual itu yang punya toko nggak mungkin dong. Dan kan bahasa Inggrisnya kasur itu kan tempat tidur itu kan. Sekarang dia kan pasti bakalan mikir, masa iya sih lu cari kasur di toko sport? Ya mungkin karena emang tempat-tempat lain nggak ada kasur. Nggak mungkin. Kan nggak menutup. Lu mau beli pulsa, di pangkalan pasir. Ada di Depok ada. Ya ada. Jadi, Depok. Kalau di sini nggak ada. Kan di sini pangkalan pasir kan sono doang. Iya nggak ada. Kata siapa nggak ada? Apa? Sebelah sono dikit ada yang jual pulsa. Sebelah sono dikit kan, bukan di situ ya kan? Di situ ada yang bisa nyuci baju juga. Jadi kan seperti itu bro, bikin argumen orang gitu. Ya, ternyata yang argumen itu lu doang. Yang enggak, emang membingungkan iya, gitu. Oke. Iya. Itulah. Makanya kadang susah, bahasa Inggris susah itu. Bahasa Inggris susah, makanya belajar. Kayak misalnya door. Door kan pintu. Coba kenapa orang kalau di door mati? Door itu kata-kata door. Itu cuma sebenarnya gimana sih? Penyebutan doang, bro. Di door. Door. Di door. Padahal door itu pintu. Door itu pintu. Dua door nih. Karena bunyinya. Kayak misalnya lagi marah. Door. Kita lagi marah nih. Iya. Anjir lu buat door lu lama-lama lu. Lu mau bikinin gue pintu. Iya. Ya kan itu kan kalau udah gitu dia pakai udah gitu di sini udah beceng ya. Gua door lu. Gua door. Lu pintu. Kan gua pintu. Lu nih gua door. Gua bukan pintu. Itu kan juga ini juga, bro. Iya. Gimana ya? Lu nya ya karena ngopi aja dulu. Ngopi dulu. Soalnya udah mulai puyeng lu ini. Terus jadi itu akhirnya bagaimana? Persoalan kamar mandi, bedroom dan toilet. Bedroom itu kalau gua nyimpulin kayak gitu, bro. Gimana? Kalau bedroom itu ya yang bisa ada buat apa namanya, kita buat buang hajat juga, buat mandi juga bisa. Di situ ada satu tempat. Berarti kesimpulannya kalau yang toilet ya sekedar ini aja, buang hajat. Tapi nggak harus di kamar mandi. Nggak harus di kamar mandi, nggak harus di bedroom. Jadi bukan yang nyambungin ke situ. Jadi maksudnya yang itu ya tempat ininya aja, tempat buang hajatnya aja. Tapi kalau di kamar mandi, maksudnya bedroom itu bisa buat boker, mandi, lu ngapain kek gitu kan di Iya, berarti kan kesimpulannya toilet nggak harus di bedroom dong. Toilet nggak harus di bedroom dong. Ya bisa di bedroom, bisa enggak. Itu tergantung orang yang mau ini. Nah terus kalau orang kencing di kebun,
Apa kebunnya bisa terbilang bedroom? Enggak juga. Nah, kalau itu mah udah pepet itu kan kencing. Tapi kan pepet. Tapi kalau orang perak di Empang, itu mah jamban namanya. Ya kan lu pernah, kita sama-sama pernah lah ya. Anjing. Seperti itulah ya. Iya, lu aja lah. Emang nggak pernah bro ngalamin atau nemu situasi seperti itu bro? Pernah. Lu main ke satu daerah mana yang dia pure ininya dia cuma di jamban aja gitu ya. Waduh gue mau boker gitu kan. Nah, kita kan biasa boker kan apa? Kalau itu kan boker di jamban. Berarti jambannya toilet dong? Jamban toilet. Karena tapi kan bisa bakal mandi. Tapi kan bisa bakal mandi. Kalau di jamban lu nggak bisa bro. Ada siapa? Kan jamban itu ada airnya. Ada nggak bisa. Lu mau mandi di jamban gue tanya. Sekarang konotasinya orang mandi deh. Gue tanya konotasinya orang mandi. Mandi dengan air kan? Dan jamban itu empangnya kan ada airnya. Nah, berarti itu sekarang kalau misalnya ya bisa buat mandi. Bisa buat mandi itu tergantung elunya. Lu mau mandi di situ enggak? Sekalian mau mandi di situ enggak katanya? Kan bukan gue yang mau ke jamban. Iya. Umpama itu orang deh. Ya. Kalau gua enggak mau kan karena emang jambannya enggak ada kan. Iya. Kita kan istilahnya hidup di dibilang perkampungan banget bukan. Dibilang perkotaan banget kan bukan. Kita di kondisi tengah-tengah itu kan. Kalau misalnya di jamban itu kan apa? Ya desa, pedesaan, pemukiman itu kan jamban pakainya. Kalau kita kan nggak mungkin. Otomatis gue juga nggak mungkin jamban dong karena emang jamban nggak ada. Balik lagi konotasinya orang mandi itu kan syaratnya apa sih orang mandi? Harus ada air. Betul. Dan jamban itu empangnya ada airnya. Bisa dong bakal mandi. Tergantung. Maksudnya kan bahasa gue gini, balik sekarang kalau misalnya orang mau nyiram lagi bekas hajatnya, harus ada airnya. Tapi kan airnya nggak cukup bakal mandi. Makanya itu kan tergantung orangnya. Lu mau mandi sekalian mandi silakan. Kalau mau mandi silakan bawa tuh air banyak di situ. Benar kan? Ya udah. Tapi kalau toilet gue pernah tuh ke daerah mana gitu. Ada daerah mana itu kan dia toiletnya itu ada bak mandinya, Cak. Toilet itu kan ada bak mandinya. Berarti bisa bakal mandi dong di toilet. Berarti seharusnya namanya bukan toilet dong. Yang gimana maksud? Kayak gue pernah nih ke daerah mana gitu. Ke toilet nih, ke toilet nih. Lewat bentuk kan juga kan. Toilet itu ada baknya. Ada airnya, ada sabunnya. Kenapa bisa namanya toilet? Konotasi bedroom itu kan tempat mandi dong. Harus ada air, sabun, gayung, dan tempat air itu kan. Itu kok toilet ada tempat air, ada sabun, ada. Karena gini, karena bahasa Inggris itu kan awalnya kan dari orang luar gitu. Kalau kita kan mungkin di sini kayak disebutnya kalau kita toilet ya kamar mandi. Berarti kamar mandi ya toilet. Kalau kita kan di desa. Berarti nggak ada toilet kalau di Indonesia. Nggak ada toilet. Nggak ada toilet ya. Nggak ada kamar mandi, udah bedroom aja deh. Semua di situ. Kalau misalnya di Indonesia nggak ada toilet, di mana apa ada toiletnya? Itu kan fasilitas umum. Kantornya. Fasilitas umum bro, balik lagi. Iya fasilitas umum. Tapi kan di kantor-kantor gitu kebanyakan bisa bakal mandi. Toilet itu. Ya itu mah orang ada baknya, ada gayungnya. Nah itu mah tergantung orangnya. Tapi terus kan yang umumnya kan seperti itu. Terus kenapa dinamain toilet? Ya karena kan fasilitas umum bro. Harusnya kan bukan toilet dong, kamar mandi, bedroom. Berarti kan kalau misalnya kalau misalnya orang kantor bisa situ mandi ya? Ya kan ada air ada gayung. Ada air ada gayung. Kalau ada air ada gayung berarti bisa mandi. Bisa mandi. Berarti terus sebutnya kenapa mesti dibilang toilet? Karena ada tempat pipisnya. Kan kamar mandi gua juga ada tempat pipisnya bro. Tapi kan semuanya nggak bisa buat kayak toilet itu kan yang di kantor itu belum tentu bisa orang mandi semua. Kalau ini kan lu kan bisa. Kan karena emang kamar mandi. Ya, iya. Kalau di sono kan betul. Karena emang cuma bukan buat mandi, emang kerja. Tapi kenapa dinamanya toilet gitu. Tapi kan bisa bakal mandi karena ada bak sama air. Karena ada gayungnya itu. Kalau misalnya mau boker nggak pakai gayung sama ini, gayung sama ember sama air. Kagak. Apa? Kagak. Itu yang
Gue mau kalau habis boker nih di sono nih, Dimana? di luar nih, Di luar. gue masuk kamar mandi ditaruh di Sumarekon deh, Iya. Mas Sumarekon, ya kan? Gue kalau boker nggak ada bak sama gayungnya nggak Udah ada. dipencet, Push kan? Di-push gitu. nggak dipencet, ces gitu keluar air tuh, serak ya, Hmm. nanti cebok gitu tinggal putarkan, kita cebok deh. Itu yang udah keren. Nah, Tapi yang belum keren kan pakai tata pakai gayung. itu aja gue masih bingung. Heeh. Itu aja gue masih bingung, kenapa dia namanya toilet? Padahal nggak ada bak sama air sama gayung. Tapi bisa bakal mandi. Di mana? Itu toilet Sumarekon? Nggak bisa. Atau siapa? Sama yang Lah kan ada kucuran air. itu orang mau nggak mandi? Ya kalau itu kan individu. Nah, itu jatuhnya kan individu. Gue suka dia kalau Nah, misalnya betul. mandi. Gue balik lagi ke situ yang tadi lu bilang. Itu tergantung orangnya. Kalau lu mau misalnya ada ember pun tergantung di situ. Lu mau cuma mandi di situ. Apa maksudnya cuma ada ember sama gayung, mandi di situ cuma tempat buat boker. Mau nggak? Mandi gue kadang suka mandi. Itu tergantung orangnya. Kalau lu mau mandi toilet silakan. Berarti kalau lokasinya Kan kalau misalnya yang umumnya itu bedroom itu yang benar-benar milik pribadi ya. Bedroom itu biasanya milik pribadi. Kalau toilet itu biasanya di umum. berarti kesimpulannya bahasa Inggris bedroom dan toilet itu tergantung orangnya masing-masing ya, tergantung nilai nyebutnya ya. Selalu dah kamu kalau misalnya mau ke toilet ya sono ya itu belakang lo nyebutnya toilet nggak mungkin nggak ada gua toilet tapi ada kali kamar mandi bisa buat ini ya udah. Berarti kalau bahasa Inggris berarti kesimpulannya bahasa Inggris toilet sama itu tergantung gimana kitanya ya. Iya lu nyebutnya kalau misalnya rumah gua Nggak, jangan di rumah lo, kita lagi jalan nih. Oh betul. Oh gitu kan. Cak, gue mau ke bedroom. Nggak salah dong. Gue mau ke bedroom pak, karena udah biasa kita nyebut kayak gitu. Berarti tergantung bagaimana kebiasaan. Kalau lo mau Kebiasaan siapa? Hah? Kebiasaan siapa? Kebiasaan lo. Lu bukan. Hah? Lu bukan. Iya lu kebiasaan lo mau nyebut kayak gitu. Ya kan mau itu selalu. Kalau misalnya lo mau bilang Cak, gue mau ke toilet dulu, ya udah mau datang. Sebelah sana no. Gue mau kamar mandi dulu. Cak ada no sebelah sana. Nah, tuh misalnya nih, gue keluar dari kamar mandi lu nih. Kalau dari toilet lu nih, terus dia bilang, Cak, kok kamar mandi lu? Kok toilet lu bisa bakal mandi? Bukan toilet itu Cak, berarti. Iya. Nggak salah dong. Nggak salah, itu kamar mandi. Kamar mandi berarti kan. Nah, terus kenapa nyebut toilet? Lo ngomongnya kan ke toilet, mau ke toilet. Masa iya sih gue bilang nggak ada gue kamar mandi. Ya udah, nggak apa-apa. Bisa buat. Berarti bohong dong. Bisa, Berarti bohong dong. Enggak, karena kan tergantung lu kan bilang lagi. Lu maunya apa maksudnya nyebutnya apa sih gitu kan? Yang biasa lu nyebut apa? Kamar mandi atau toilet? Gue disebutnya ya gue ada fasilitas itu aja. Bedroom. Tapi gue bisa tempat boker karena gue bukan istilahnya buat ini umum, bukan buat umum. Bukan. Berarti hanya berarti gua, keluarga gua atau lu yang main gitu. Bukan berarti, buat umum istilahnya orang mah gitu. Kalau kayak gitu lebih dibilang toilet. Oh, berarti konotasinya toilet itu buat umum. Rata-rata gitu. Oke. Berarti kalau misalnya gitu toilet itu nggak harus di kamar mandi. Karena kan kamar mandi punya pribadi. Iya, betul. Ya kan? Gak mesti juga sih. Dan berarti toilet nggak harus di kamar mandi dong. Kalau misalnya gue taruh di ruang makan, boleh. Atau misalnya gue taruh di kamar, boleh. Sekarang kamarnya siapa mau taruh? Kamar lu agak makin. Oh, nggak punya kamar. Nah ini numpang ini kan orang bang gua. Iya betul. Tapi nggak apa-apa lah ada kamar kan. Numpang. Iya, tapi kan ada kamar kan. Punya kan kamar? Bukan punya, gua mah nggak punya. Iya, tapi ada kan kamar? Ada. Ada punya. Iya, gua nggak. Kalau misalnya punya, kalau nggak peduli lu kamar lu atau bukan, lu ada kan kamar? Ada, tapi bukan kamar gua. Iya udah. Karena bukan gua yang bikin. Misalnya kamar lu nih. Tapi lu di sini nggak? Tidur di sini? Ya kan karena itu kamar gua nempatin. Iya. Tapi kan lama-lama kalau orang kalau misalnya gua main tanya kan, ada perasaan nggak? Ada lu di kamarnya? Di kamarnya. Kamarnya siapa? Kamar lu. Kan gua nggak punya kamar. Kan lu yang tidur di sini. Karena gua nempatin. Lah iya, kamar lu.
sekarang gini. Iya. Gue balik nih. Oke. Gue pakai motor lu. Nah, Apa itu motor gue? kan minjam. Sama konotasinya kayak nempatin kamar. Nempatin kamar. Gue nempatin kamar lo. Apa itu kamar gue? Berarti kan yang nyampein salah dong. Bukan lu yang salah. Iya kan? Yang nyampein gini, aduh, yang nyampein nih, yang nyampein dong yang salah. Gue nanya, Pras, ada nggak bu? Ada nggak di kamar mbahnya? Harus kayak gitu. Tapi orang tahu. Ini kamar gua. Kecuali kalau misalnya dia jawabnya, ada nggak di kamarnya? Di kamar punya Pras. Berarti gua bikin. Dia yang bikin, lu nempatin juga dari awal. Kecuali tadi ngomong kayak gitu, ada tuh di kamar mbahnya. Oh, berarti dia nempatin doang. Nah, gitu. berarti salah siapa? Hah? Ini orang. Enak. Kurang. Pokoknya di situ lagi dengerin. Pas bocah gitu. Kayak dengerin juga kedengeran. Gua tanda. Orang kita teriak, kita ngomong gitu. Iya. Ini kan begitu. Banyak sih artikulasi kata yang banyak orang salah cermati itu. Kayak misalnya tadi itu aja contoh. Tapi kayak sebetulnya ada yang harusnya kita bingungin, tapi kadang-kadang udah deh. Begitu ya. Kalau udahan dong. Matiin berarti rekaman. Matiin berarti rekaman. Enggak, maksudnya gini. Enggak, udah deh enggak usah diperbatin, kita tahu. Oh, tujuannya apa nih? Oh, ya ke sana. Gitu. Tujuannya emang bikin bingung. Iya. Tujuannya bikin bingung. Makanya didebatin. Kali aja laku. Kan itu yang kita cari. Gitu bro. Makanya susah artikulasi kata. Ternyata nggak semudah kayak itu ya, ketika dalam tata berbahasa ya. Makanya banyak orang yang tersinggung karena tata bahasa ya. Banyak. Karena dari jangan kayak gitu deh, dari SMS atau WA. Kita di mana lu? Gitu kan? Di mana lu? Cak, di mana lu? Rumah, ya kan? Cuma di rumah nggak ada emoticon, nggak ada titik, nggak ada apa. DRMAH. Bocah. Padahal lu lagi senyum. Di rumah. Mau ke rumah nih bocah nih. Pas banget, wah iya kebetulan di rumah. Oh ya, gua kesana ya, gini nih, gua bawa ini atau gua kasih ini. Tapi lu pakai emoticon SMS-nya atau WA-nya pakai emoticon misalnya senyum, tapi gua ya, gitu doang. Banyak yang begini bro. Hati-hati. Makanya dari situ, kadang-kadang gua WA ada kadang-kadang kalau misalnya gue pakai emoticon atau pakai hehehe atau pakai iya pakai ada emoticonnya mungkin biar orang kelihatannya oh iya tafsirin karena memang yang gue lihat rata-rata ini bahas apa kadang-kadang yang banyak tersinggung mungkin ada yang nggak pakai emoticon tokonya begini iya kayak misalnya contoh gitu sih Cak gimana lu gitu kan itu kan sebenarnya kita nanya nih bukan dalam berarti nyolot amat sih nanya gitu banget tapi nggak ada tanda ini gimana lu mungkin kalau misalnya nih mungkin kalau lu tahu gue tahu lu oh iya gaya ini emang kayak gitu kalau tahu nggak nanya dong kalau tahu kan nggak nanya maksudnya, dong lu kayak gimana gitu loh lu kayak gimana gaya bahasanya kayak bahasa apa namanya oh emang ketikannya kayak gini padahal mah nggak gitu orangnya gitu malah kita ngobrol nggak ngerti cuma kita kalau ngobrol nggak ngerti kita kalau ngobrol kan nggak ngerti nggak ini bahasanya maksudnya kayak lu kayak gimana gua tahu nih kita ini juga nggak maksudnya nggak apa ya udah kayak gitu sebetulnya gitu kayak gimana kayak gitu kok nggak sewot gitu sebetulnya oh dia nggak tersinggung nggak lagi tersinggung ya terus siapa yang tersinggung berarti kayak gitu udah sih ada pentingnya penting nggak penting sih kayak gitu terus berarti kalau kayak gua aja mungkin ada juga yang mungkin ya kayak pasangan kali ya pasangan udah misalnya ke bini gua misalnya yang
ini kesini enggak, misalnya ini ke rumah enggak, iya yang, nah itu mungkin perasaan lagi enak, atau mungkin lagi enak atau lagi yang nggak ada apa-apa, lagi nggak repot. Kecuali gua nanyain kayak gitu cuma nggak ada, cuma nggak ada, misalnya cuma kayak gitu. Pertama yang gua mikirnya positif aja, dia itu mungkin lagi repot atau mungkin lagi sibuk, jadi nanti seini aja gitu. Jadi kalau masalah itu sudah perlu permasalahan. Kalau gue malah mikirnya, penting nggak penting. kalau gue malah mikirnya itu malah jadi kepengen tahu banget. Apa? Misalnya nanya nih, gue nanya sama Dimas lah, adik gue gitu kan, Dek, ada yang lihat Henry nggak? Kalau gue murid gue juga belum, kepengen tahu banget gue ngeliat si Henry apa enggak. Emang penting apa gue ngeliat Henry bilang dulu? Iya nggak? Begitu juga gue ditanya, lagi di mana lu gitu kan? Kepo banget sih ini orang, pengen tahu aja gue di mana. Iya. Terus lu jawab nggak? Hah? Kagak gue jawab gue mah. Pantesan lu WA gue. Jadi Gua gitu. Gua WA Jadi gitu larinya. Gua WA lu Salah dari bahan tadi. Oh, gue salah begitu. bahan. Jadi sebetulnya kayak gitu lu. Enggak. Gue salah bahan. Anjing. Gue berharap lu menjawab hal yang lain gitu. Gue berharap lu jawab hal yang lain. Gue Apa lu? lu jawab. Apa lu? Gue kepengen lu jawab. Enggak begitu, bukannya gue kepengen kepo. Cuma gue pengen ketemu lu. Tapi gue harus tahu lu harus gimana. Iya. Kalau Tapi gue nggak enggak tahu, ternyata. eh, Enggak ternyata. kenapa nggak begitu Enggak. pertanyaan Emang jawaban? ada bahan yang kayak gitu tadi. Gua WA lu di 19.20. Emang Iya. kagak ke kalau itu. Akhirnya. Kalau itu kan lagi main game tuh tadi. Tuh kan, akhirnya wah ini bocah kalau nggak molor. Anjing gue salah Iya, jawab. baik. Jadi diserang gue. Ngeng. Makanya gua kesini aja deh. Sesuai bener. Satu gua berarti. Enggak kalau yang lain, kalau yang lain. Kalau yang lain sih gue Berarti suatu saat kalau misalnya gue kayak gitu dong lu. kepo banget sih. Kalau itu tergantung kondisinya bro. Kalau misalnya gue lagi kerja kan gue nggak bisa balas WA waktu lu. itu, waktu gua siang atau gimana nggak dijawab kayak gitu. Tidur. Oh bukan juga sih, kadang-kadang waktu malam atau kayak gimana. Yang mana? Ya pokoknya jam-jam segini atau agak maleman. Tidur. Jam gini kan gue biasanya tidur. Gitu. Rokok. Oke guys, ini jadi menurut gua sih emang sesuatu hal yang ada kita perlu debatkan, kita debatkan. Tapi debatnya itu harus apa ya? Solusi. Nah, ya kan bersolusi. Nah, gitu. Perdebatan kita kayak misalnya Ada juga sekarang gini bro. Gimana? Ada yang gini. Kalau zaman sekarang itu debatnya itu beda. Kita debat tapi dengan argumen sendiri-sendiri memang. Iya. Lu kepala batu. Ini argumen gua. Ya persepsi gua kayak gini. Gua omongan gua, pendapat gua kayak gini, pemikiran gua kayak gini. Debat tapi nggak ada solusi. Cuman kalau persoalan kamar mandi sama toilet kan udah ada solusinya. Iya. Kalau itu tergantung bagaimana Itu, orang bagaimana nafsirinnya. orang, terserah lo. Karena itu kan dari bahasa Inggris. Dan itu kan nggak bisa dan itu sorry gue potong. Dan itu nggak bisa diperdebatkan seharusnya hal kamar mandi, bedroom dan toilet. Sebenarnya nggak usah, karena ini kan lo aja. Kenapa didebatin? Kan jadi pertanyaannya begitu. Ngapain juga lo debatin? Macam-macam gua debat. Gua nggak mancing, gua hanya bertanya, tapi akhirnya menjurus ke sana bro. Kemana? Perdebatan. Jurusan mah nggak Enggak persoalan perdebatan bro. Kayak misalnya lu begini, lu Tapi misalnya kan kayak gini tuh. gimana coba? Dulu nih, kayak misalnya ini ngomong soal jurusan nih ya. Kayak misalnya nih, lu mau ke Solo gitu atau lu mau ke Jogja atau lu mau ke Semarang. Ini lu bukan masalah jurusan. Nggak mungkin lu ngejurus. Bang, saya mau ke Perasaan malah lu ada gunting di mana ya? Perdebatan. Gunting. Gunting. Buset deh. Saya mau ke jurusan perdebatan. Kayak misalnya kita lagi di Kampung Melayu gitu kan, atau di Terminal Kampung Rambutan, samperin orang, ayo bang, mau ke jurusan mana bang? Saya mau ke jurusan perdebatan, bingung dong. Itu malah Keneknya. apa kita harus selalu jurusan itu harus ke jalan jurus Nggak ke jalan, ke tujuan. Tujuan itu kan lewat jalan.
Belum tentu. Mana? Lah kalau lu ke Bali? Lah kalau misalnya Solo tadi naik apa? Bis kan? Itu jalan bukan? Iya kan kalau ke Solo. Tapi kalau misalnya kalau gua ke Belanda, Iya. atau gua ke Singapura. Singapura. Aduh, jangan ke Belanda yang jauh dulu aja. Kalau misalnya Mana aja dulu deh yang deket aja, tapi naik pesawat gitu maksudnya. pesawat. Itu kan nggak harus lewat darat. Iya, tapi kan menuju perjalanan. Perjalanan siapa? Siapa yang mau jalan? Lalu mau jalan aja. Bagus gua. Ntar lagi gua mau kerja. Berapa dulu? Iya, aduh. Enak tuh bikin ini kesian banget kayak diajak ngobrol. Iya. Aduh. Berapa sampai Gedang. Oh, enggak. Baru cuma jam 9. Udah yang nonton video porno artis tuh. Udah yang nonton video porno artis. Nonton video porno artis. Heboh video porno artis. Bukan seri itu mah. Oh, gue pikir itu. Anda sedang berkomunikasi dengan pengguna. Gue perasaan nggak pakai WhatsApp. Bukan lu. Oh, iya. Kan lu komunikasi sama gue. Dengan oit. Sensor. Sensor ini asal sebut. Kita gue udah jadi asal sebut. Siapa beda sebut. Sebenarnya berisiko ini ngomongin misalkan bahasa Inggris. Oke, dulu yang mau tengok. Jadi kalau kita bekerja dengan sekarang ini memang beresiko ngomong kita begini begitu tersinggung, kita ngomong ini itu tersinggung. Tapi gue baca di berita ada loh orang yang ngobrol ngebahas apa gitu meninggal. Apa? Serius, bahas apa? Yang dibahas apa gitu meninggal. Bahas persoalan apa ya? Ya terus karena apa dia? Nabrak mobil Di tengah jalan. kan beresiko. Sebenarnya apa yang kita lakukan beresiko, benar sih. Benar. Itu tergantung anu aja sih. Lo mau ngomong Kalau anu gimana? enggak? Kalau anu juga ada resikonya, bro. Ada anunya, resiko. Anu juga ada resiko, jangan salah loh. Smoke boy. Itu yang dibungkus sikat. Nah, Ini buat gimana? apa? Sohibul hajat. Sohibul hajat. Kan gua nggak lagi hajat. Iya, tapi kan yang punya tempat rumah. Bukan rumah gue. Emang iya, emang bukan rumah gue. Orang rata-rata rumah lo di mana? Tuh, sekarang di sini gue nggak di Depok, sekarang di sini. Antot lo. Ya kan bener. Gue bukan rumah gue ini mah, gue numpang. Masa gue ngakuin rumah orang? Orang gini. Nggak enak lah, gila lo. Gue kalau misalnya, karena rumah lu, gue punya rumah. Lu sudah di mana? Di rumah Nenek gue. nenek gue. Lu ada rumah? Kagak. Gue cuma numpang. Terus lu bisa nggak tapi? Iya. Berarti lu numpang. Iya. Terus gue nyebutnya apa dong? Rumah nenek gue. Rumah nenek gue aja. Kayak gitu. Iya, gue rumah Kayak gue. gitu. Sama kayak contoh misalnya gue numpang di rumah lu nih. Nggak mungkin dong gue akuin di rumah lu. Kalau gue tinggal di rumah lu, ya kan? Lu di mana? Gue di rumah. Coba kalau misalnya lu denger yang punya rumah. Gue di rumah. Lu kan masih nanya. Lah, kalau misalnya di rumah ya itu yang nggak ini lah. Langsung gue selain sertifikat, ya lu bayarin aja. 18 miliar gitu. Nggak usah banyak-banyak. 18,5. Lagi amat aja nggak betul. Jadi itulah banyak harapan, banyak lingkungan tersinggung. Soalnya gue pernah ditegur, bro. Persoalan begitu tuh udah ditegur. Langsung gue itu ngontrak di daerah Mangga Besar ke Penjaringan. Ngontrak di jalan Penjaringan. Gue posisi sama kayak gitu. Nanya perempuan, lu di mana? Gue di kontrakan. Dia nanya lagi di kontrakan siapa? Di kontrakan gua. Yang punya kontrakan marah-marah. Enak aja lu. Oh iya.
anjing lu main ngakuin kontrakan lu. Iya. Bapak gue yang bikin usaha budet, gue Iya. terusin, lu lagi baru ngontrak 3 bulan udah ngakuin kontrakan lu. Ya, terus siapa bu gitu enggak? Terus saya nyebutnya gimana? Bapak gue tuh abang Oh. Ya kan masih di kontrakan saya. Enggak, lu di kontrakan gua. Lu kan ngontrak di tempat gua. Karena ngontrak itu belum tentu punya milik sendiri dong. Berarti berarti lo nyebutnya bukan gitu dong ya harusnya ya? Harusnya nggak gitu, gua di kontrakan Aji siapa? abang ini gitu kan. Atau gua di kontrakannya abang ini. Di kontrakan abang ini. Gua. Gitu. Oh iya. Karena dia nanya, kok ngapain di kontrakan itu? Kan nanya tuh dia tuh, ngapain di kontrakan abang itu gitu kan? Gua jawab gitu, emang yang kontrak di sini. Cuma kan ini bukan kontrakan gua. Kenapa gua harus ngakuin kontrakan? Tapi lu iya namanya kontrak kan mau bayar ya. Bayar, nyewa. Sama kayaknya kayak misalnya gua nyewa PS lu. Nggak mungkin dong. Gua lagi main PS gua gitu. Nah, lu ngapain? Lagi main PS siapa? PS gua. Oh. Salah dong. Salah. Itu banyak masalah yang bikin Betul. masalah. Kayak gitu tuh. Ini kan kadang-kadang orang praktis aja bro. Itu salah. Praktis, jadi kayak gini. Lalu, lu kontrak punya rumah sendiri, kontrak tuh. Lalu dikontrakan dulu di sana, sekarang. Gitu. Gua ngontrak, kecuali gue yang ngontrak di sana. Baru itu balik lagi tata bahasa. Lu di mana lu? Sekarang lu tinggal di mana lu? Tinggal di misalnya di Seng-Seng, gitu kan? Seng-Seng gitu kan. Lu punya rumah sendiri. Ngapain gue di Seng-Seng? Ya terserah lu. Ini sumpama lu. Anjing gitu ya. Terus lalu. Terserah lu ngapain kek? Ngontrak di sana. Gitu. Itu banyak. Gue ngontrak di sana gitu. Gue ngontrak di sana. Gue ngontrak di kontrakannya ini gitu. Ya bisa kan, bro, gue sekarang ngontrak nih, lu main dong ke kontrakan gue sekarang. Kalau gue mah digituin orang bingung. Ya sebenarnya Lu punya kontrakan atau lu nyewa kontrakan? Gue nyewa kontrakan. Terus ngapa lu akuin kontrakan orang jadi kontrakan lu? Iya, lu hati-hati lu. Kalau orang yang punya kontrakan tuntut lu. Gitu. Bisa di BAP lu. BAP yang ben itu ya? BAP yang ben itu. Iya. Jadi BAP itu bongki acak pai. satu pikiran anjir. Dia selalu gimana? Acak pai BAP. Maka berarti dari misalnya kesimpulan itu juga ada ini juga bisa timbul masalah juga itu. Iyalah. Karena orang kalau zaman sekarang itu banyak tersinggung. Orang sekarang Banyak tersinggung. nah itu juga Kita susah misalnya kata-kata susah tuh. Itu kata-kata susah tuh orang sekarang. Orang-orang sekarang zaman sekarang. Nah, kan tadi udah diomongin, tata bahasa juga. Ya tapi kan balik lagi kalau sekarang itu orangnya apa nggak mau ribet, tidak suka gitu. Orang sekarang nggak mau orang ribet. zaman sekarang. Sebenarnya dari dulu juga sama sih. Orang sekarang, maksudnya orang sekarang gimana? Zaman sekarang. Iya. Ribet, suka-suka tersinggung kan banyak sih. Jangan ini sih. Baper ya. Kalau banyak tersinggung atau baperan itu tergantung balik lagi orangnya. Bener, Balik kemana orangnya? Ya diri kita sendiri. Gitu. Kalau gue mau balik ke rumah. Hah? Kalau gue mau balik ke rumah. Rumah siapa? Rumah nenek gue. Itu Kan gue gak punya rumah. Di Depok juga bukan rumah gue. Gue mau bapak tiri gue. Gue gak punya rumah. Bagus dah. Berarti udah mulai ini ya. Berarti kalau orang baliknya ke ini ya, ke diri sendiri ya. Misalnya, gue balik ya, gitu kan? Gue balik ke diri sendiri. Oh, berarti kalau gue pikir, gue balik ya, lu balik ke diri lu sendiri. Iya, balik ke diri sendiri. Padahal kan dirinya udah di bawah, dirinya udah di bawah. Jadi tergantung lu mau sebetulnya mau di mana sih? Mending gue jauhin dulu. Mending juga lu. Lu pada di saat di mana? Gua ada gitu bro. Kita lagi apa misalnya nggak ke rumah dia, terus tiba-tiba suka apa tiba-tiba rumah gua ada apa nih? Gitu. Terus ada pikiran jelek kayak gitu.
Siapa jelek? Lu. Gua nggak jelek, gua bikin kesel. Kalau gua nggak jelek, bikin kesel. Jadi kayak gitulah. Dia banyak ini aja dah sebenarnya. Introspeksi ya, ya. Introspeksi. Berarti masih sepupuan sama Susi. Introspeksi. Mati mulu rokok. Pijit dulu apa pijit? Sokam ya. Kamu yang kamu bro. Rokok kecil mulu. Lu kalau enggak, kalau rokok kecil lu gimana ngisepnya? Kalau rokok kecil tinggal diisap. Kan kecil. Ya tinggal diisap, kecil juga bisa kan isap. Tapi masih bisa kambil tangan. Bisa kan Segini kecil. berarti. Bisa segini bisa. Kan kecil. Kalau Samsu berarti? Hah? Kalau Samsu berarti maksudnya rokok? Kok gede? Kan gede. Kan tadi kecil. Apanya? Rokoknya kecil. Gede ini. Kalau gede kan yang listrik. Kalau itu mah Kebo. jangankan itu. Kan ini kan asbak, nggak perlu jauh banget buangnya ke sana. Iya. Gua ngeliat itu ada Samsu. Rokok kecil, rokok gede. Rokok keren. Udah lama sih. Udah sebelumnya lah. Kalau Ampek ke apa ya, ngisep berapa kali sebenarnya ampek. Itu aku ya. Baru satu. Hah? Baru Satu. Ini yang ngasih gitu apa? Bikin biar banyak bro. Nah, Bikin biar banyak. banyak. 4 atau 5. Insya Allah. Cuma rezeki tergantung. Iya. Alhamdulillah baru nomor 1 gak rezeki banget. Kalau misalnya lu bikin satu, dia ntar jadinya nggak ada yang nulungin kayak gua sendirian. Oh ya? Kayak gua sendirian. Nggak punya apa nggak punya ada. Iya. Insya Allah sama ada lagi. Misalnya gua nggak punya duit, nggak punya ada beda. Oh iya. Ya kan bukan hitungannya. Kalau begitu hitungannya kandung bukan sih? Tiri ya. Satu emak beda bapak. Satu emak. Beda bapak. Hitungannya gimana sih kalau yang gitu? Tiri lah. Kecuali kandung itu masih satu emak satu bapak. Kalau satu emak beda bapak, Satu emak beda bapak. beda bapak kan. Jadi lu Jatuhnya lahir dari bapak yang pertama. Berarti jatuhnya? Jatuhnya sakit. Iya. Itu jatuhnya sakit. Kalau gua jatuh ke bawah sih bro. Hah? Jatuhnya ke bawah. Heeh. Kalau gua jatuh sakit, nggak ke bawah dong gua jatuhnya. Kalau Gua jatuh nih, Nah. sakit, nggak ke bawah, kemana? ke atas. Jatuh sakit. Iya. Kalau ke bawah sakit nggak sih? Tergantung. Tergantung apa ya. Kalau bisa lu jatuh dari ketinggian 10 cm, Itu mah kepleset. Kalau 10 cm mah. kalau kepleset itu kita menginjak sesuatu yang licin. Iya, tapi kan jatuh juga. Belum tentu. Lah, bisa jatuh bro, kepleset. Cuma kan nggak semua orang kepleset jatuh bro. Tapi rata-rata kepleset jatuh. Hampir. Kalau rata-rata datar. Kalau Iya. rata-rata datar. Beda rata-rata. Rata-rata. Gitu datarnya. Datar. Iya, Kita kan dari ngomongin hampir. datar. Heeh, hampir semuanya. Enggak semua bro. Kalau Itu semua, semua. semuanya siapa? Ya nggak tahu lah. Orang gitu. Itu rata-rata. Banyak orang gitu. Ada bilang orang rata-rata air. Orang rata-rata. Rata-rata air. Air kan belum tentu rata. Kalau di gelas iya kali. Kalau di gelas. Di gelas juga belum rata. Tergantung gelasnya. Memang ada gelas miring. Hah? Topi? Gelas. Topi miring kan? Dan topi miring kan style. Tapi kan di dalamnya ada, Kalau topi- ada airnya buat katanya. Kalau topi miring, nih, kalau topi miring, botolnya emang nggak miring. Iya. Cuman begitu diminum, just kita ikut miring. Iya. Gitu. Oh, topi miring Itu gitu. namanya topi miring. Tapi waktu itu yang apa dia minum katanya nggak pakai topi dong. Hah? Nggak pakai topi tapi topi miring. Kenapa dia sebut topi miring? Karena habis minum miring. Heeh. Ah. Itu kan nggak pakai topi.
minum miring nggak hilang-hilang, miringnya sampai sekarang nih kayak begini nih. Miringnya nggak hilang-hilang Tapi nih. nggak pakai topi. Gitu. Nah itu balik lagi itu, kalau itu hitungannya tuh gimana? Apa ngitung-ngitung apanya nih? Kalau misalnya saudara beda emak dan bapak, ada yang bilang masih kandung. Kandungnya dari mana? Dari emak. Dari emak. Oh, beda bapak. Kan satu janin. Hah? Kan satu janin. Kan beda bapak. Rata-rata orang bilang kayak gitu. Jadi kalau beda bapak, Kalau beda satu emak beda bapak, satu emak nih dia beda bapak. Kiri. Kiri. Kalau dibalik, Sama tiri juga. satu bapak beda emak. Sama tiri juga, kecuali lu satu bapak satu emak. Ya kan? Baru. Emang ada yang emaknya dua? Emang ada yang emaknya dua? Ada emaknya dua. Ya kan? Ada emaknya dua. Nggak salah dong kalau emaknya dua. Ada emak. Ada emaknya dua. Emaknya dua, Emak. Bapaknya dua, ada bapak. Berarti kalau lu? Kalau lu jatuhnya? Bapak. Bapak. Kata satu. Yang satu. Apanya yang satu? Bapaknya. Yang satu apanya? Ya anak gua satu. Kalau udah dua anak berarti bapak-bapak. Kalau Berarti- 3 anak udah bapak-bapak. Oh berarti yang menentukan kalimat itu tergantung Tergantung jumlah anak ya. Iya. Jadi kalau anaknya 8 kayak nenek gue, Bapak-bapak. kayak ngkong gue, ada 8 tuh gimana? Di bapak-bapak. Bedanya bapak sama baba. Nah, penyebutan bapak itu abah. Abah nyebutan. Kalau kayak gua orang Betawi, kalau nggak baba ya babe. Udah gitu. Kalau Jawa, Kalau Jawa ya apa sih kalau Jawa sih ada bapak juga sih. Jawa terus papa dari mana? papa itu kan orang elit. Dari mana pak? Ya orang elit. Bukan baru pulang kantor. Apa? Papa muda. Papa kan baru pulang kantor. Iya, benar. Benar. Oh, ulang apa? Kan kalau misalnya di Sunda kan abah, di Betawi babe, di itu doang kayaknya. Terus kalau misalnya ada penyebutan ayah, papa, Itu penyebutan sih. dedi, pader, pader dari mana ya pader? Pader dari sono orang seberang. Maksudnya Pader. Kalau bahasa Inggrisnya apa itu? Bapak ya. bapak. Pader. Jadi bahasa Inggrisnya bapak itu apa? Pader. Ibu itu pader. Kakek itu keder ya. Grand. Keder kan kakek. Keder. Keder. Wah, Kalau keder itu tuh yang nyalon. Dulu. Keder. itu kan bahasa Inggrisnya bapak pader, Pader. ibu mader. Pader. Kalau kakek keder. Kakek kenapa grandfather ya? Iya. Kenapa gitu? Kalau grand kan Ijo. motor. Ijo. Grand hijau. Emang hijau Lah kan kakeknya? motor ada grand bro. Honda Grand. Enggak itu juga. Jadi balik lagi ke bahasa Inggris nih. Engkong zaman dulu Hijau. pakai ijo, pakai motor Grand. grand. Emang udah ada? Hah? Pada zaman itu. Udah dulu mah grand. Nah dulu engkong Berarti tua juga dong lu. Bisa tahu zaman kong gua udah ada motor Grand. lah. Gua punya orang Kok nggak batuk? Kemudian kaki. Gue mah kayak zaman sekarang bro. Gue gitu ya. Oke. Itu tuh. Itu juga lingkungan juga tuh bahasa Inggris gitu. Ya, kalau bahasa Inggris udah yang kayak gitu urusan masing-masing lah. Udah anuannya. Hijau. Berarti dari pacar ya hijau ya. Berarti ayahnya buruk dia. Kolor hijau. Hijau. Nih gua mau ke kamar mandi nih. Sebentar ya, gua tinggal ke kamar mandi. Bukan Padahal toilet ya. Bukan. Tapi gua ke kamar mandi enggak pengen mandi. Pengen kencing. Yang itu Lah berarti bisa
Betro. Jatuhnya? Betro. Tapi kan pengen kencing. Tapi kan bisa di kamar. Tahan dulu. Oke, ini pembahasan kita sebetulnya sih penting nggak penting, tapi ya omong kosong aja, cerita-cerita ya cetek bengek aja, hasil kosongan. Ya itu jadi pembahasan sebetulnya sih penting nggak penting, terserah lu mau nyikapinnya kayak gimana. Yang penting kita cuma tong kosong ya. Kalau misalnya lu mau sikapinnya kayak gini silahkan, kalau lo mau ya mau, ini tergantung dari lu deh, gitu aja. Oke, check this out. Bro, Pada nonton TV. Apa? Motor? Ada. Mau kemana? gue udah mau anu ya, mau balik dulu deh. Bang, kopi belum habis. Lah kopi belum habis. Dan Habisin dulu kopi. deh, Ada motor lu. Motor Enggak. enggak di sini motor enggak bakal hilang. gue mau ini nggak udah mau ke tempat temen. Gue malu juga kalian. Ntar jok selanjutnya nanti gue WA lu aja. Gitu. Habisin dulu rokoknya. Habisin rokok, habisin rokok. Sebat. Lu ngapa sih? Puyeng amat romannya. Berat. Apaan yang berat? Beratnya. Jangan ini dulu. Gua ketemu. Jangan ya. Kita harus bikin podcast yang lebih menarik dulu. Cari bahannya dulu. Itu cari bahannya aja. Sebetulnya yang kita bahas ini cuma